Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Suma di Cross Check. Cross Check, jangan lupa cross check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang karya terbaru dan spesial dari kakak Dian Sukma, The Brit Series Book. Kenapa nih sampai keluar 7 serial buku tentang napas? Napas ya. Why? Nanti caranya ya. Karena memang sudah waktunya ya. Sudah waktunya, berkaitan juga dengan kondisi kita saat ini yang COVID ya, di mana juga menyerang sistem pernapasan kita sendiri. Tapi di buku ini tentu pembahasannya lebih esensial ya, karena menyangkut hal yang bersifat spiritual sekaligus material. Karena kebutuhan utama untuk hidup ini kan napas ya. Napas dulu, minum baru makan. Iya kan? Nah, ini karena bicara tentang esensial, terus tadi spiritual sekaligus material, berarti tidak secara fisik nafas itu ada dalam diri kita, tapi secara apa juga nih? Hakikatnya kah atau apa? Ya secara keseluruhan, karena sifat nafas itu adalah spiritual sekaligus material. Karena dia mengandung zat-zat kan, zat-zat materi ya, sifat materi itu ada kan begitu, dan dia bersifat esensial karena daya nafas ini bersumber dari Tuhan. Nah, ini dipecah jadi 7 seri. Berdasarkan apa? Kalau ini buku pertamanya Breathe for Everything ya. 7 itu ya sesuatu yang sudah umum ya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapisan diri kita sendiri, 7 cakra yang mencakup semuanya ya, bukan sebagai sebuah simbol saja tapi sebuah fakta. Nah, sehingga buku Brit ini dibagi menjadi 7. Di mana buku pertama adalah Breathe for Everything. Nah, Breathe for Everything ini adalah menjelaskan tentang napas, fungsi napas baik secara spiritual dan material untuk semuanya. Napas ini yang menopang segala kebutuhan. Di sini bukan hanya sekedar kita mengolah napas, tenaga dalam ya, tapi tenaga kehidupan. Jadi bisa digunakan praktek napas ini untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk relaksasi, menenangkan diri sendiri ya. Karena dengan napas yang benar dan tepat, kita lebih mudah untuk harmonis dengan diri kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 lagi ya Kak? Iya, karena napas bukan hanya sekedar menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida ya, karena itu atau bagian terluar dari napas itu sendiri. Napas itu sifat alaminya menghidupkan. Ketika dia masuk kepada pikiran, dia menghidupkan pikiran. Ketika masuk ke dalam hati, dia menghidupkan hati kita. Sehingga pikiran yang dia hasilkan adalah pikiran-pikiran yang hidup, bernas, bernyawa gitu. Nah, sehingga setiap perkataan, tulisan itu berisi penuh makna ya, penuh esensi. Ini kan for everything, berarti for everyone juga kah? Pastinya ya. Pastinya ya. Jadi untuk prakteknya pasti sangat sederhana. Ini yang paling sederhana ya, praktek-praktek sederhana yang bisa digunakan. Karena tujuan dari buku ini bagaimana mandiri secara mental, mandiri secara spiritual, dan mandiri secara material. Bagaimana menghandle diri sendiri, menjadi terapis bagi diri sendiri, mengatasi diri sendiri. Nah, sehingga memiliki kekuatan internalnya sendiri melalui kesadaran pada nafas itu sendiri. Hanya lewat nafas, just breathe ya. Kita tidak pernah tahu ya. Maka tulisannya kan breathe ya, karena tubuh kita secara energialnya ditopang 90% dari napas.
Selebihnya dari proses makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman pun penyerapannya juga tergantung dari kualitas dari sistem pernapasan kita, kualitas daripada napas kita sendiri. Oke. Nah, karena kalau yang sudah sering mengikuti channel Crosscheck dan kenal kakak juga, pasti akan paham bahwa segala sesuatu yang dikaryakan oleh kakak ada esensinya. Nah, ini dari warna-warni yang cerah, kemudian bahkan kotaknya juga berwarna. Nah, ini kan terapi warna sekaligus ya. Setiap warna itu memiliki getaran dan frekuensinya masing-masing. Ketika kita menatap warna ini ditangkap oleh mata ya, diproses ya secara energi ya. Setiap energi itu memiliki frekuensi ya, setiap warna memiliki energi dan frekuensinya masing-masing yang menjadi media terapi. Nah, kalau dalam sistem cakra, dia warna putih ini menerapi cakra mahkota kita. Sambil memandang ya, menyerap. Jadi lebih powerful lah ya. Jadi bukan hanya sekedar menulis ternyata ya, lebih dalam lagi. Iya, sekaligus terapi, media terapi. Menarik sekali. Nah, adakah kemungkinan kita bahas buku lainnya di sesi lain? Sesi lainnya. Praktek lain? Kita bahas dua. Bahas dua sekarang. Iya, dua ya. Nah, buku keduanya itu tentang jalan pintas dan pantas. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa? Itu pintas dan pantas seperti Jalan pintas dan pantas. kalau kita jalan tikus kali istilahnya. Karena sebenarnya secara natural otak itu mencari jalan pintas Yang cepat. untuk mengirit energinya ya. Iya. Sesungguhnya otak itu begitu mekanisme kerjanya. Oke. Nah, tapi melalui napas ini bukan jalan pintas yang malas mikir ya, malas berproses, tapi memang jalan pintas dan pantas karena napas ini datang daripada Tuhan kan. Nah, dia mengalir menghubungkan antar dimensi fisik kita dan dimensi non fisik kita, antar esensi rohani kita dan esensi material kita, tubuh fisik kita ini. Nah, sehingga dialah menjadi jalan pintas menuju dunia dan juga keluar, jalan pintas juga menuju ke dalam. Nah, ketika mengalami stres sekalipun dengan napas dengan teknik yang sederhana yang tertuang di dalam buku ini, bisa secepat itu relaksasinya ya, langsung. Ternyata di dalam buku ini lengkap dengan terapinya juga. Iya, caranya teknik sederhananya ada semua, bukan hanya sekedar pemahaman pengetahuan, tapi juga teknik-teknik dari setiap bukunya ya, serinya ya, petunjuknya sesuai dengan judulnya masing-masing. Nah, ini warna biru ya, biru ini berkaitan dengan tenggorokan, berkaitan dengan komunikasi. Nah, kadang problem energi kita di sini, kita menjadi kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan untuk mengatakan sesuatu, memendam hati, memendam rasa, akhirnya terjadi gangguan secara emosi di dalam diri, yang akhirnya napas juga menjadi terganggu. Iya, benar sekali. Kayaknya berkaitan erat juga dengan kondisi pandemi saat ini ya. Iya, betul sekali. Napas. Ya, maka ini momennya ya, memang sudah waktunya lah ya. Karena ilmu napas ini sebenarnya ilmu saya praktekkan karena warisan ya, saya praktekkan secara internal ya, secara internal. Yang momennya sudah untuk menuangkan, semoga menjadi bermanfaat bagi semuanya. Sangat bermanfaat pastinya di situasi seperti ini ya. Dan ini kakak keluarkan sebagai founder Matono Breathing Technique. Pertanyaannya nih, sepertinya yang ikut kelas akan berpikir, apakah semua isi buku ini sama dengan isi kelas atau bagaimana? Nah, kalau di kelas itu kan lebih teknikal ya, lebih kepada teknik penggunaan napas untuk berbagai keperluan. Oke, Ya kan, detail ya. detail dia ya, lebih rinci, bukan hanya menafasi dirinya, tapi menafasi orang lain. Oke. Nah, kalau ini kan lebih kepada internalnya, internal sendiri ya. Jadi ada banyak perbedaannya ya. Tapi for everything ya. Iya, for Dari buku pertamanya everything, tadi. betul. Oke. Nah, ini satu buku berapa halaman? Coba yang pintas pantas kita lihat 150 ya. 12. 112. Jadi sekitar itu ya.
antara 120 150 ya. Jadi bukunya nggak gitu tebal gitu kan. Nah, tapi padat berisi. Mudah dipahami ya, insya Allah ya, mudah dipahami, dengan huruf-huruf juga yang apa ya, yang gampang untuk diserap oleh otak. Dan pastinya mudah dipraktekkan tadi ya. Pasti mudah, karena apa? Karena setiap hari kita bernapas. Karena skill pertama manusia itu adalah bernapas. Skill pertama kita adalah bernapas ketika kita lahir, tapi kita tidak mengembangkan untuk kebutuhan kehidupan kita. Padahal yang menopang diri kita, menopang kehidupan kita adalah nafas. Ketika nafas dibereskan, insya Allah yang lain juga beres. Nah, itu jalan pintas dan pantas. Gitu. Oke, sangat menarik untuk bahas buku selanjutnya. Ya, kita sambung ya di cross check setelah ini untuk berapa buku? 5 buku ya. 5 buku Masih 5 buku. Terima kasih untuk sesi 2 buku pertama ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.